Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Untuk materi pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah manajemen proyek. Manajemen proyek secara umum adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Kerangka manajemen proyek. Kerangka kerja manajemen proyek adalah serangkaian proses, tugas, dan alat yang memberikan panduan dan struktur untuk pelaksanaan suatu proyek. Kerangka kerja ini membantu organisasi memetakan kemajuan setiap langkah proyek dari awal hingga selesai. Tujuan dan manfaat manajemen proyek. Yang pertama, efisiensi baik dari segi biaya, sumber daya maupun waktu. Yang nomor 2, meningkatkan kualitas. Yang nomor 3, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kontrol terhadap proyek lebih baik. Nah, materi selanjutnya adalah triple constraint manajemen proyek. Dalam triple constraint ini adalah pokok bahasan utama dari manajemen proyek. Mengapa seperti itu? Karena triple constraint ini terdiri dari yang pertama adalah biaya, dan yang kedua adalah mutu atau kinerja, dan yang ketiga adalah waktu. Nah, kita kembali ke poin yang pertama, yaitu biaya. Setiap manajemen proyek pasti kita harus memiliki dana untuk dialokasikan kepada manajemen proyek yang akan kita kerjakan ke depannya. Dan yang kedua adalah mutu atau kinerja, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia yang akan mengerjakan proyek tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu. Jadi di dalam manajemen proyek kita harus bisa menentukan waktu di mana kita menyelesaikan manajemen proyek dalam meminimalisir resiko dan juga mengerjakan secara efektif dan efisien. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis manajemen proyek di dalam lembaga pendidikan Islam. Jenis-jenis proyek itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis fisik dan yang kedua adalah jenis non-fisik. Dan jenis fisik di dalam lembaga pendidikan Islam itu meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan, gudang, konstruksi lainnya, dan juga ruang kelas baru. Dan jenis non-fisik di lembaga pendidikan Islam seperti pelatihan, penguatan kepala sekolah dan pengawas, MPMBS, dan juga pelatihan yang lainnya. Jadi, ketika di lembaga pendidikan Islam, kalau fisik berupa material, akan tetapi kalau non-fisik berupa non-material. Oke, itu saja dari kelompok 2 Ahlul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. チャンネル登録とグッドボタンお願いします。